Halo semuanya, selamat datang kembali di Jowcode. Kita sebelumnya sudah belajar sedikit mengenai komposer, struktur dari Android Studio. Dan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang Compose, bagaimana mereka eh, untuk biasanya kita pakai XML, ini kita pakai Compose untuk modifier untuk merubah kayak misalkan font size, terus font style, color, dan sejenisnya. Oke, langsung aja. Kalau sebelumnya bawaan dari Android ada namanya Second Application Term. Nah, di sini kita akan coba hapus ya. Jadi jangan lupa kalau dihapus tuh untuk dari sini si scaffold kita nggak akan pakai scaffold dulu. Kita akan hapus. Lalu second application termnya juga sama. Oke, modifiernya akan kita hapus. Ini di sini juga modifiernya kita hapus. Jadi kalau ini kita running, dia akan naik ke atas. Oke, lalu enable edge to edge juga coba kita hapus. Running. Nah, jadi tulisan cowcode kita ada di dalam oops. Oke. Nah, sekarang kita coba naikkan font size-nya ya. Dimana untuk fungsi font size kita bisa tambahkan di sini di function greeting, dimana kita akan di sini ada fungsi compose untuk membuat teks dengan value-nya adalah hello name. Name ini dilempar dari si greeting di set content. Oke, langsung aja kita tinggal pakai koma, font, lalu size. Nah, ini modifiernya misalnya 32 sp. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, ini kalau ada error kayak gini, teman-teman pencet Alt Enter aja, nanti akan diminta import, sorry. Ini ada UI unit SP. Nah, kalau kita running tadinya sekecil ini, kita lihat, nah dia sekarang sudah tumbuh guys, jadi lebih besar gitu ya, sudah tumbuh. Oke, selanjutnya kita akan ke font weight. Sini kita akan kasih makan biar dia gemuk nih guys ya. Oke, kita ini bisa pakai preview sih. Creating preview render problem, wait a minute. Ini kalau teman-teman nggak mau running pakai emulator ya, jadi sekarang Android Studio ada previewnya selama pakai Compose. Misalnya kita tambah lagi apa ya, color kali ya, color kan colornya apa ya, kalian tim merah apa biru guys. Jadi coba color sama dengan color saya color red. Oke, cara nih sorry, kalau yang ini sih udah nggak perlu di running lagi ya, otomatis. Tapi kalau yang emulator harus. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai emulator juga bisa ya. Kita coba bikin, kalau mau
mau ke tengah gimana sih karakternya? Uh, nah, ini ada banyak, ada end, left, center, right, start, justify, unspecified. Kita pakainya yang center. Nah, ini. Oke, nah kita nggak apa-apain, up to date ya langsung. Hanya saja tidak terlihat karena emang previewnya hanya si teksnya. Oke, kita coba running emulatornya. Loh, oh iya lupa. Kenapa itu tidak ke tengah? Karena kita belum melebarkan posisi teksnya. Jadi harus kita lebarin guys. Gimana kita mau ke tengah kalau dia secara size tidak memenuhi lebar dari layarnya gitu ya. Nah, untuk yang pelebaran layar seperti pelebaran jalan, apa lagi Oppo itu. Nah, kita pakai namanya modifier. Jadi modifier kita bisa pakai modifier dot misalnya tadi mau menuhin fill max width kayak gini. Ini langsung dia akan ke tengah, lihat. Nah, kalau kita running dia akan ke tengah si teksnya ya guys, dia tuh si teksnya itu ada di tengah layar. Apa maksudnya dari fill max width? Jadi si elemen teks itu akan memenuhi dulu sampai ukuran lebar layarnya seperti itu. Kalau high gimana? Sama. Kalau high berarti fill max height. Bisa lihat muter-muter jadi ya penuh ya guys ya. Nah, seperti itu. Tidak ada bedanya ya guys kalau itu. Nah, gimana tahu bedanya apa enggak? Ini beneran max width apa enggak sih fungsinya? Jadi ini kita hapus dulu max width sama widthnya. Kita coba tambahkan background. Oke, background dimana color sama dengan color dot sorry, color dot blue. Misalkan gitu ya guys ya. Blue. Oh, jelek sekali di sana. Kalau kita running lagi, ini elemennya hanya segini guys, lebarnya elemen teksnya. Kalau kita tambahkan fill max width, lalu kita running juga emulatornya, nah ini udah kelihatan sih guys, jadi penuh gitu loh. Tuh kan, penuh. Terus kalau pakai fill max height gimana? Kan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini satu layar penuh dan kita running. Kita lihat apa yang terjadi. Boom, penuh. Penuh walaupun loh kok close. Nah, penuh satu layar guys. Ya, kenapa Oppo lagi kenapa rusak? Kalau di scroll rusak aplikasinya. Kita nggak usah pakai film Max 8.
film ini jadi maksa gitu ya, ada scroll. Nah, ada hello cokot. Kalau mau nambahin padding, oke, padding is a good question. Jadi misalnya ada padding, kita paddingnya milih sih guys sebenarnya, tapi bisa kan bisa 10.dp. Kalau padding itu sama, ini pakai alt enter, import extension, dan kalau ini kita running, dia akan boom melebar seperti itu. Lalu kalau teman-teman mau ubah paddingnya hanya yang top aja nih, yang top gimana ya, yang top, nah itu pakainya top 10 dp, 10 dot dp seperti itu. Kemudian ini tengah-tengah tadinya tuh agak turun guys, agak turun seperti itu. Lalu kalau ada margin, sepertinya tidak ada guys. Jadi bedanya setelah saya pelajari, misalnya ya padding di sini misalkan 15.dp, sekitaran ini. Nah, jadi ini saya lupa komen di, oke lah, saya cari dulu cara komen ya, Android Studio, agak lupa. Pakai garis miring. Jadi kalau setelah research ternyata padding penggunaan, ini saya tutup dulu ya guys, penggunaan fungsi padding sebelum fungsi lain akan menjadi padding. Di padding. Nah, penggunaan fungsi padding setelah fungsi lain akan menjadi margin. Jadi seperti itu guys di Composer. Oke, sekarang kita tambah lagi. Bedanya apa sih? Jadi misalnya lihat ya, ini ada padding di sekitarnya. Jadi misalnya kita tambah border berapa ya, 2 dp lah ya. Terus colornya sama dengan color black. Oke, ini untuk lihat bedanya. Nah, seperti ini. Jadi paddingnya ini guys, yang kosong-kosong, lihat di kanan, lihat kursornya ini, lihat kursornya. Nah, ini padding awal 15 dp, ini border, background, fill max width. Nah, lalu ada padding top 10 dp. Jadi yang di dalam teks, yang dalam boxnya turun seperti itu. Jadi seakan-akan seperti margin. Oke, kalau kalian suka bisa like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Dengan mensubscribe channel ini dan like dan komen, berharap channel YouTube ini bisa terus memberikan hal-hal baik berupa informasi baik programming maupun di dunia IT. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.